Artinya teori-teori ekonom-ekonom yang Bapak dengar itu salah teorinya. Saya tahu beberapa ekonom ngomong gitu, mengkritik saya habis-habisan di awal. Tapi kan dampaknya beda tuh. Kita lihat hasilnya aja. Kalau saya jelasin teori mereka juga nggak ngerti. Jadi kita lihat hasilnya, memang berdampak. Dan ini eksperimen yang sudah kita lakukan berkali-kali dan saya yakin ke depan harus kita jaga terus. Dari Ibu Putri tadi ada yang Papua ya Bu ya, yang 36 orang 35 miliar. Saya sudah diperintahkan Presiden untuk membereskan itu. Saya sudah sanggupi beres, LPDP kan bereskan. Pak Darto beresin ya, hubungin, katanya Mendagri akan ngubungin saya, tapi sampai baru minggu lalu sih Pak Mendagrinya belum menghubungi saya, tapi begitu dia menghubungin kita bereskan itu. Jadi terima kasih atas concernnya. Yang transfer ke daerah ya. Jadi gini, apa dukungan pemerintah pusat supaya transfer ke daerahnya baik dan arti uangnya nggak numpuk gitu. Saya pelajarin salah satu penyebabnya adalah mereka takut kenapa uangnya numpuk ya sampai akhir tahun kan. Walaupun seperti sekarang udah dipercepat, terus setiap tahun tuh mereka ada sekitar 100 triliun uang nggak kepake. Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari, Februari nggak ada uang sehingga daerahnya nggak jalan, jadi tabung 100. Tapi kan untuk saya uangnya nganggur 100 triliun. Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun tuh transfer dari pusat cepat. Jadi mereka nggak usah sisain yang 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin. Itu tambahan tersendiri. Yang kedua, kita akan diskusi atau edukasi dengan daerah ya. Kita akan kirim orang-orang ke daerah supaya mereka mengerti betul bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana cara belanjanya sehingga itu akan lebih cepat, nggak harus tunggu-tunggu lagi. Jadi komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan sehingga nanti tahun-tahun ke depan belanjanya akan lebih tepat waktu. Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya. Sehingga nanti tahun 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur di sana dan di akhir tahun pun hampir bersih. Adapun sedikit kali pasti ada sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian. Untuk yang magang SMK ini kan programnya Menaker ya. Ada. Pak Su ada. Iya sepertinya ada. Itu bukan SMK, pelatihan khusus. Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker untuk memikirkan yang lulusan SMK. Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu. Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding dibanding kemarin. Untuk Pak Kandaya dari Gerindra, senior saya nggak boleh ngelawan beliau, biar gimana, beliau adalah senior saya, junior menghormati senior. Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolfi menghormati saya nggak Pak? main. Just senior sedikit. Oke, nggak bercanda Pak, bercanda. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonomi lambat seperti itu kemarin, ya iya seperti itu. Jadi ada salah persepsi di antara ekonom kita bahwa tumbuh 5% adalah maksimal buat kita. Di atas 5 diperlambat lagi ke 5. Padahal kalau lihat koefisien teknik kita masih tumbuh 6,7% atau lebih untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke usia kerja. Jadi Pak, kita harapkan nanti dengan berhasilnya program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo dengan perbaikan investasi, dengan optimalisasi belanja pemerintah, optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Ketua, sedikit mengenai
yang kerja di luar negeri, kalau menurut saya ya selain di dalam negeri, ke luar negeri juga didorong. Karena apa? Yang penting kan kesejahteraan. Mereka kenapa keluar? Karena mereka UMR misalkan di Jepang tuh 49 juta, Korea 30 juta. Nah, lihat dari situ, lalu Taiwan 20 juta. Lihat dari situ ya mereka keluar. Ya biarkan saja mereka, itu kehendak sendiri, tapi kita dorong supaya dia mempunyai kemampuan yang lebih sehingga tidak jadi pekerja yang di bawah, Pak. Itu maksud saya. Karena jelas sekali kalau ke daerah Pantura, itu harapan mereka hanya kerja di luar negeri. Kita contoh lah, kayak negara-negara, katakanlah Filipina, Aljazair, apa, itu kesejahteraannya didapat dari kerja di luar negeri. Nah, itu yang, jadi kalau menurut saya, yang penting itu sejahtera dulu. Terima kasih atas masukannya, Pak. Pak Presiden sudah membuat program vocational yang cukup besar tuh kosnya untuk welder, hospitality dan lain-lain, diperkuat nanti tahun depan mulai berjalan sehingga mereka bisa dapat kerjaan lebih layak. Tapi itu kan jangka pendek, Pak. Jangka panjang ya, kalau orang Amerika lebih bagus, misalnya negara Amerika lebih bagus dari kita, apa orang kita ke sana semua? Harusnya gini, harusnya kita membuat Indonesia kayak Amerika sejahteranya. Itu yang kita kejar dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan mindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus keluar negeri. Kalau ke sana itu masalah pilihan, atau keluar negeri libur lah, boleh lah. Kira-kira gitu, Pak. Ini diisi di kepala saya isinya kira-kira gitu, Pak. Sebagai orang ITB, Pak. Bapak orang ITB juga kan, sebagai senior. Pasti Bapak mendukung saya, Pak. Yang illegal thrifting dari Pak Torik tadi yang bayar 15 juta per kontainer, ada oknum-oknum bea cukai yang terlibat. Begini, Pak. Kalau orangnya nggak ada, nggak usah dijawab, Pak. Udah. Mungkin ya siapa lagi yang ada? Udah. Saya pikir demikian, Pak Ketua. Sedikit jawaban dari kami. Pak, masalah Kortex, Pak, belum, Pak. Kortex. Oh, Kortex. Kortex tuh sedang diperbaiki oleh kita kan. Sebenarnya Korteksnya udah jauh lebih baik sekarang kan. Tanggal pertengahan bulan Desember akan dikasih kodenya. Kenapa kita nggak bisa masuk ke bawah? Kan ada 3 layer, interface di tengah-tengah sama yang programnya, aplikasinya. Source code yang di bawah itu nggak bisa kita otak-atik dulu sekarang karena masih terikat kontrak. Tapi yang 1, 2 sudah beres. Yang bawah pun sudah diperbaiki dengan cara kita investigasi kesalahannya di mana, kita minta LG memperbaikinya dengan cepat. Saya pikir dalam waktu dekat Kortex sudah akan siap 100%. Mungkin Pak Dirjen bisa memberikan